proses pembuatan fondasi kolam diameter 2. Dikasih kaki dari batu bata untuk leveling. Memerlukan pasir. Perataan pasir buat progres untuk pembuatan kolam D2. Nah, ini saya pakai ini ya, talang ini karpet talang buat talang air. Terus untuk ininya, pengamannya pakai pipa konduit, lalu dikasih kabel tis ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk bawahnya yang bawah ini pakai abu batu bekas crusher. Nah, ini ketemu sama tembok tadi, besinya ketemu tembok. Terus abu batu masih mengandung batu-batu kecil-kecil ya. Tadi abu batu fungsinya untuk nimbun, meratakan. Lalu untuk sebagai alasnya pakai ini bekas karpet bekas. Nah, di sini ini nanti dilanjutkan memasang terpal. Oke, sini ya. Oke, nah ini kolam existing. Oke, posisi terpal udah terpasang ya. Ini terpal dari brand Orchid ya. Ini logo Orchid. Oke, kalau untuk assemblingnya dari Hakim Terpal. Ya, sementara ini untuk perapian, habis ini dikencengin untuk tiap ini lubang pengencangnya dikencengin pakai tali tampar ya. Untuk diameter 2 meter, warna hitam saya pesen karena untuk koi biar warna kelihatan jelas untuk keeping koi nantinya. Proses leak test atau tes kebocoran ini udah ada air sedikit. Nah, ini sedikit tips ya, kalau ini kan baru diisi air ya, nanti kalau airnya sudah mencapai segini atau lebih naik 5 cm itu baru ngencengin ini ya, baru ngencengin ini terpalnya, dikencengin, ditarik ke bawah supaya nanti nggak ada yang kusut, biar rapi. Jangan lupa kalau leak test itu sambil disiram sekalian membuang zat-zat kimia atau bekas-bekas fabrikasi ini yang mengandung lem, biar agak luntur ke bawah. Nanti sekalian dikasih fermentasi air sama biar zat-zat kimianya luntur. Oke. Ya, cara mensterilkan terpal ini pakai garam sekitar setengah kilo ya. Nah, garam ini garam grosok, lalu kasih air ya sekitar segini lah. Nah, lalu garam-garam ini diremas supaya agak larut ke air. Nah, supaya agak larut ke air. Nah, setelah itu kasih daun pepaya ini, kasih daun pepaya yang masih seger. Ini agak nggak terlalu tua ya daunnya ya, masih setengah, nggak terlalu muda tapi belum tua. Lalu ini diremas-remas di larutan garam.
sampai dia kayak air dari sampai air dari daun pepayanya itu agak keluar. Diamkan sebentar, tambah lagi. Oke, tambah lagi, diremas-remas saja. Nah, nanti dia kayak getahnya itu dari daun pepayanya keluar sambil mengaduk garamnya. Diamkan. Oke, tadi saya diamkan sekitar 5 menit ya. Nah, setelah itu ambil sekitar segenggam gini kan, segenggam tangan, celupkan di air. Nah, ini kita gosok-gosokkan bikin terpal sampai rata ya. Gosok-gosokkan. Oke, sampai nanti rata ya. Oke. Nah, ini tadi saya aplikasi beberapa item ya untuk fermentasi kolam. Nah, ini tadi saya kasih sebelumnya tadi kan ada garam sama pepaya kan, itu sudah saya kuras airnya. Lalu ini saya ambil air dari kolam yang ada, yang sudah airnya udah jadi, udah ada bakterinya. Nah, saya kasih di sini nih sistem ini. Sana aku kasih air baru masuk dari keran kolam, lalu yang di ujung sini deket bottom drain saya sedot nih ke sini. Nah, untuk airnya ini tadi saya aplikasi E4 sama molase ya untuk tahap fermentasi terpal ini. Sesama biar ini kan air dari kolam itu kan mengandung amoniak, nitrit sama nitrat. Nah, tujuannya yaitu yang di bakteri E4 yaitu ada bakteri Lactobacillus, sama satunya itu saya nggak tahu, saya lupa. Itu untuk mengurai amoniak, nitrit, nitrat yang dari kolam existing. Jadi ini nanti walaupun pakai air yang sudah jadi ada amoniak dari ikan-ikan lama, akan tetapi nanti bakteri dari E4 akan mengurai seperti itu. Terus saya tambah juga molase. Molase adalah itu juga sebagai makanan ya bakteri dari E4. Nah, ini saya kasih air nanti mungkin separuh dulu ya, separuh dulu, terus saya nanti kasih aerator sama airnya saya sirkulasiin muter biar bakterinya dari E4 itu enggak ngendap di bawah. Itu nanti semacam ya hampir mirip-mirip kayak bioflok lah, cuman bakteri yang dipakai beda. Ini bakteri Lactobacillus. Saya kasih airnya setengah, nanti baru saya aplikasi instalasi filtrasinya. Nanti rencana pakai drum bekas, drum HDPE bekas yang 200 liter itu. Ini saya isi air terus, ini sirkulasi dari kolam existing ke sini. Ini secara tidak langsung bakteri udah aktif. Kalau bakteri di E4 itu bakteri yang sudah aktif, dia bentuk cair. Ini sudah aktif, dia udah mengurai kotoran dari sini. Semoga nanti airnya jadi dan meminimalisir tingkat kematian setelah dikasih ikannya. Untuk tampak terpalnya seperti ini. Nah, ini saya belum ikat-ikat ya, saya ikat-ikat nanti setelah airnya udah agak tinggian sedikit baru saya ikat, agar nanti terpal itu tidak kena tekanan yang besar oleh air, jadi biar agak kendor gitu, tidak masalah seperti itu. Soalnya nanti kalau terpalnya sudah saya kencengin terus ada air tinggi, yang bawah pasti ke tekan air dan terpalnya akan molor, itu memperpendek usia terpal. Nah, seperti ini. Lanjut ke hari selanjutnya.
pressure di sini untuk progres kolam ya. Ini kolam diameter 2 yang kemarin, sekarang siap untuk di running, tinggal masukin medias filter. Ini untuk ini air. Nah, nanti rencana saya naikin lagi kira-kira 5 cm di bawah top ini, top kolam. Itu ada tak kasih ikan, ini tak kasih ikan buat tester. Ini udah tak kasih bakteri dari EM4 untuk proses ini, sekresi, sama kemarin tak kasih makan sedikit untuk jadiin air, jadi biar amoniaknya nggak menumpuk. Oke, terus di sini saya memakai pompa 5000 LPH ya dari Sensun JTP, terus naik pakai pipa 1 in di sini, terus pakai Union, lalu pakai kening 45 derajat. Aslinya saya rencana pakai yang long radius, cuman di pasaran untuk yang 1 in nggak ada. Biasanya dimulai dari 1/4 inch. Ya, ini saya di sini fungsinya long rad atau 45 derajat ini supaya aliran air yang kencang dari pompa nggak hilang, tekanannya nggak hilang akibat benturan sama friction dari sambungan kening. Nah, di sini masuk ke sini, masuk ke pipa. Ini tongnya ini pakai tong 200 liter ya, drum dari HDPE bahannya. Ini pakai 3 in, dia turun ke bawah. Nah, di situ tuh saya pakai overshock ya, dari 3 inch ke 4 inch, terus saya cowak bawahnya buat keluaran air. Terus di sini saya pakai buat backwash pakai 2 inch, terus saya cabang T di L kedua, dibagi menjadi 2, saya cowak-cowak itu aslinya bekas Kaltnes ya, bekas Kaltnes buat di pompa yang di belakang rumah, pompa nila buat MPPA. Terus saya kasih tatakan dari polikarbonat untuk keluarannya dari backwash. Ini 2 in, lalu saya kasih stopkan 2 in. Tujuannya 2 in supaya aliran air di sini itu sangat kencang, jadi kotoran-kotoran yang nanti menempel di media mekanis bisa kesedot. Harapannya bisa gitu. Lalu di sini ada kening ini 2 in. Sini aslinya untuk nanti overflow, misal nanti macet. Misal ini nanti ada medianya mampet akibat clogging. Nah, air dari sini dia nanti luber ke sini dia. Seperti itu. Atau ini yang mampet dari media biologis, nanti ini juga luber. Seperti itu. Terus ini keni 2,5 in. Nah, ke sini dia nyambung ke chamber berikutnya, chamber biologis. Untuk ininya saya pakai, kalau yang 2,5 in ini Unisil nggak ada, saya pakai Grommet ya yang 2,5 in. Kalau untuk yang 2 in ini pakai Unisil. Untuk Unisil yang 2,5 in nggak ada di pasaran, nggak diproduksi. Nah, ini ke sana lanjut. Oke, lanjutan dari chamber 1 ya, saya buat jalur dari pipa 2,5 in ke sini. Nah, ini saya pakai long rod. Tujuannya apa? Supaya mengurangi hilang tekanan. Saya pasti pakai long rod. Lalu ini sama pakai tabung HDPE 200 liter, tabung bekas. Ini bekas lem awalnya, dan di sini ada klemnya di sini. Ini klemnya, klem tutup. Nah, dari chamber mekanis saya ke sini, masuk dari bawah. Di sini saya pakai ini ya. Di sini saya pakai long 45 derajat juga, 2 in-nya yang masuk. Lalu di bawah ada untuk backwash chamber biologis. Aslinya bukan backwash sih, untuk jangka panjangnya lah, misal ada clogging atau apa, nanti itu bisa digunakan pakai 1 in, dan disitu pakai stop trans 1 in.
Lalu di sini langsung masuk ke kolam. Nah, ini juga pakai long rod ini 2,5 in. Masuk, saya putar biar nanti airnya bisa arus. Nah, seperti ini. Untuk kedalamannya ini 105 ya, ini tinggi kolam 105. Nanti rencana elevasi air saya bikin 100 cm atau 1 meter. Nah, ini pakai aerator. Untuk aeratornya saya pakai aerator AC/DC ya. Aerator AC/DC ini saya pakai merek Jibu ya. Ini kurang tahu sih, kalau nggak salah 6 watt ya. Oh, 6 liter per detik kalau nggak salah, kecil. Cuman udah cukup lah untuk kolam diameter 2. Ini aerator backup. Lalu saya pakai sparingan kabel. Seperti itu. Nah ya. Lalu untuk ini ya, untuk mencegah ikan flashing ya, ikan lompat supaya nggak keluar, saya kasih ini mesh ya. Ini mesh ukuran 3/4 inch. Terus di sini ada coatingnya ya supaya nggak berdarah. Udah, itu aja, nanti lanjut isi media. Oke teman-teman, ini kolamnya bisa dikatakan udah selesai 100% ya. Nah, ini auto feeder lagi nyala tuh. Nah, ikannya udah pada makan. Sudah saya kasih ikan ini sekitar, lupa ya, mungkin 20 ekor lebih ini. 20 ekor lebih. Ada yang dari kolam lama, terus ada ikan baru. Untuk sistem filtrasinya ini ya. Nah, di sini filter chamber mekanis ini. Di bawah saya pakai tatakan ya. Air dari atas ini turun ke bawah, naik melalui tatakan. Di situ saya kasih jaring nelayan sekitar 70%. Lalu saya kasih oyster mungkin sekitar 10% ya, kecil. Terus ini saya kasih filter floss ini, busa. Sementara nanti untuk kedepannya busanya diambil. Ini untuk polishing aja di awal, karena debu yang dari batu apung filter biologi kemarin banyak. Nah, ini overflow, misal mampet, misal clogging di filter mekanis atau filter biologis, nanti dia kesini. Nah, ini lanjut sampai filter biologis ya. Oke, di chamber biologis ini, di sini saya memakai ini, kalau dari atas kelihatan ya, itu oyster. Kalau ini filternya ini 90% full batu apung sampai segini. Dari bawah aku kasih tatakan ember ya, tatakan ember kecil, ember hitam yang kemarin di videoin. Sampai sini batu apung. Lalu saya tindih batu apung biar nggak tumpah pakai oyster. Nah, di situ ada itu ya, ada biobol ya. Biobol itu untuk starter kemarin. Itu filter dari kolam ini buat bakteri starter. Nah, itu ada biobol. Lalu di sini memakai saya sistem dripping air dari selang hijau itu. Jadi ini mungkin sehari itu bisa satu kubik ya airnya ya, di dripping. Kalau 1 kubik berarti sekitar 30% ini sehari air dripping air. Makanya untuk 2 tong ini sudah cukup filter, dikarenakan drippingnya udah kencang. Nah, dripping air itu nanti airnya naik. Saya bikin overflow di sini nih. Nah, dari bawah naik ke sini. Bawah saya kasih saringan sekitar di bawah situ. Di dalam ke sini naik biar air tetap konsisten ya. Saya bikin gini, nggak bikin habis kolam. Saya kasih teh.
ini level airnya segitu terus. Saya kasih T, terus ini pipanya 1,5 in, saya kasih reducer 1,5 in ke setengah in, saya jalurkan masuk ke kolam kecil ini. Nah, kolam kecil ini komtank ya, maksudnya kolam kombinasi ikan apa aja di sini. Terus di situ ada overflow kecil juga di situ. Nah, jadi airnya nggak mungkin, insya Allah nggak bakal luber. Terus saya juga memasang floating skimmer di sini. Floating skimmer, saya modifikasi pompa. Untuk intake-nya saya kasih T, yang lurus itu ke bottom drain. Saya overshock dari 1,5 in, dari 1 in ke 2 in. Lalu yang ini naik itu pakai T reducer 3/4. Terus untuk skimmernya saya beli overshock 3/4 ke 3 in, seperti itu. Terus saya juga menggunakan lampu UV di sini. Nah, itu lampu UV saya taruh di waterfall ya. Untuk semua kontrolnya di sini. Ini kontrol auto feeder. Terus ini kontrol lampu UV. Ini kontrol lampu area. Ini lampu area. Nah, matikan. Ini aerator. Ini aerator untuk kolam. Ini backup. Ini juga saya peruntukkan buat kolam, tapi misal ada ikan karantina, ini ikan karantina, ikan baru masuk, saya pergunakan. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Oh ya, untuk instalasi auto feeder ya, instalasi auto feeder saya pakai pipa setengah in seperti ini ya, sangat mudah. Setengah in di T, terus di L, kayak gini. Nah, ini auto feeder dari Bang Effendi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.